warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri, Herlina Ningrum, dengan belakang NPM 085 sebagai moderator. Dengan 3 rekan saya, yang pertama Tina Suci Oktavia dengan NPM belakang 088, yang kedua Nabila Nisa Ramadhani dengan belakang NPM 180, yang terakhir Gali Arya Wiratama dengan belakang NPM 094. Nah, kami akan memaparkan hasil PJBL Matematika Keuangan kami, yaitu Project Based Learning, analisis perbandingan skema kredit kendaraan bermotor. Nah, kedepannya saya dengan rekan saya akan menjelaskan hasil yang kita dapat. Pada rekan saya persilahkan. Latar belakang, permintaan kendaraan bermotor Indonesia terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang cepat dan efisien. Namun, tingginya harga kendaraan membuat sebagian besar masyarakat sulit membeli secara tunai, sehingga fasilitas kredit menjadi pilihan utama. Hal ini diperkuat dengan data OJK yang menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan mencapai hampir 408 triliun dan terus mengalami pertumbuhan positif. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, konsumen umumnya memilih antara pembiayaan konvensional dari Mandiri Tunas Finance dan pembiayaan syariah dari Bank Syariah Indonesia. Kedua skema ini memiliki perbedaan mendasar, yaitu MTF menggunakan sistem bunga konvensional, sedangkan BSI menerapkan akad murahabah dengan margin tetap. Perbedaan struktur biaya dan metode perhitungan tersebut sering menimbulkan kebingungan bagi konsumen dalam menentukan total angsuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis objektif dengan menerapkan konsep matematika keuangan melalui perhitungan manual agar dapat dibandingkan secara adil. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai biaya pembiayaan MTF dan BSI serta menentukan pilihan yang paling efisien dan menguntungkan bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis skema pembiayaan di MTF dan BSI, menerapkan hitungan manual menggunakan konsep matematika keuangan, membandingkan total biaya serta angsuran kedua lembaga, dan memberikan rekomendasi objektif bagi konsumen dalam memilih kredit kendaraan yang paling sesuai dan menguntungkan. Landasan teori, definisi perusahaan pembiayaan, multi-finance. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. Perusahaan-perusahaan ini sering disebut multi-finance, menjalankan berbagai kegiatan usaha seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Definisi bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, sementara bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga. Perbedaan mendasar meliputi prinsip bebas riba pada bank syariah yang mengganti bunga dengan bagi hasil, sementara bank konvensional menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan utama. Bank syariah memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, sedangkan bank konvensional tidak. Kredit kendaraan bermotor (KKB). Kredit kendaraan bermotor (KKB) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, bank atau perusahaan pembiayaan leasing kepada nasabah untuk membiayai pembelian kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor. Dalam skema ini, Anda tidak perlu membayar harga kendaraan secara penuh di awal. Anda hanya membayar bagian uang muka atau DP, dan sisanya akan ditalangi oleh pemberi kredit, yang kemudian Anda bayar kembali secara mencicil mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anuitas. Anuitas merupakan skema keuangan berupa pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dan banyak digunakan pada produk kredit, pensiun, serta investasi. Dalam sistem kredit, anuitas menggabungkan konsep bunga flat dan bunga efektif sehingga menghasilkan cicilan yang sama setiap periode, namun dengan proporsi bunga dan pokok berubah-ubah. Rumus anuitas terdiri dari nilai sekarang atau present value yang digunakan untuk menghitung besar cicilan, bunga efektif, jangka waktu, saldo pinjaman, serta rangkaian pembayaran di masa depan. Sementara itu, rumus nilai akan datang atau future value digunakan untuk menentukan nilai akhir tabungan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu, serta jumlah setoran berkala yang harus dilakukan. Dengan demikian, anuitas membantu mengelola pembayaran maupun tabungan secara lebih terstruktur dan terencana. Kemudian ada jenis anuitas. Di sini kami mengambil dua jenis anuitas,
Yang pertama yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode, oleh karena itu sering istilahkan dengan anuitas akhir. Yang pertama yaitu menghitung nilai sekarang atau present value dengan rumus PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dan dikalikan dengan A, di mana PV sama dengan nilai pinjaman sekarang, N jangka waktu atau periode, A besarnya anuitas yang dibayarkan tiap akhir periode, dan I sama dengan tingkat bunga per tahun. Kedua, menghitung nilai yang akan datang atau future value dengan rumus FV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I, dengan FV sama dengan nilai tabungan yang akan datang, N sama dengan jangka waktu, I tingkat bunga per tahun, dan A besarnya anuitas yang dibayar setiap tahun. Kedua yaitu anuitas di muka atau due annuity, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode atau pembayaran dimulai hari ini. Pertama, menghitung nilai sekarang atau present value dengan rumus PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N ditambah 1 dibagi dengan I, lalu dikalikan dengan A, ditambah A sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 dibagi dengan I, ditambah 1 dan dikalikan dengan A, di mana PV sama dengan nilai atau pinjaman sekarang, N sama dengan jangka waktu atau banyaknya periode, A besarnya anuitas yang dibayarkan tiap awal periode, dan I sama dengan tingkat bunga per tahun. 2. Menghitung nilai yang akan datang atau future value dengan rumus FV sama dengan A dikali dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikali dengan 1 ditambah dengan I, di mana FV sama dengan nilai atau tabungan yang akan datang, N sama dengan jangka waktu, I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan A sama dengan besarnya anuitas yang dibayar setiap periode. Selanjutnya ada sejarah singkat dan visi misi Mandiri Tunas Finance atau MTF. Sejarah singkatnya, PT Mandiri Tunas Finance atau MTF berdiri pada tahun 2009 setelah Bank Mandiri mengakuisisi 51% saham PT Tunas Finansindo Sarana, sementara 49% tetap dimiliki PT Tunas Ridean. Setelah akuisisi, perusahaan resmi berganti nama menjadi Bank Mandiri Tunas Finance. Dengan dukungan Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dan Tunas Ridean sebagai grup otomotif independen terbesar, MTF berkembang menjadi perusahaan pembiayaan yang terpercaya, inovatif, dan kompetitif dalam menyediakan solusi pembiayaan kendaraan. Sementara visi dari MTF yaitu to be your trusted financing partner atau menjadi mitra pembiayaan terpercaya Anda. Misinya, provide reliable, fast, and easy services to customer, atau menyediakan layanan yang terpercaya, cepat, dan mudah bagi pelanggan. Kemudian, sejarah singkat Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sejarah singkatnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil merger BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Merger ini menjadikan BSI Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan layanan lebih lengkap, jaringan luas, dan modal kuat. Didukung pemerintah dan BUMN, BSI diharapkan mampu bersaing secara global serta mendorong pengembangan ekosistem halal. BSI melayani kebutuhan perbankan syariah masyarakat melalui berbagai produk tabungan, pembiayaan, dan layanan digital seperti BSI Mobile, termasuk melalui kantor cabang seperti KCP Tasikmalaya. Sementara di visi misi, visinya yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank, dan misi BSI memberikan akses solusi keuangan syariah yang lengkap, modern, dan inovatif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui layanan pembiayaan kendaraan atau BSI Auto.
saya akan membahas tentang uji anuitas, yaitu uji anuitas Mandiri Tunas Finance (MTF). Karena pembayaran pertama dilakukan saat transaksi, maka digunakan rumus anuitas di muka, yang dimana menghitung besar pokok pinjaman. PEPI menggunakan rumus menghitung nilai sekarang. Diketahui A 2.124.000, I 4,55%, per 12 hasilnya 0,00379167 dengan tenor 60 bulan. Ditanyakan PEPI. Rumus PEPI yaitu 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 0,0379167 pangkat min 60 ditambah 1 dibagi I ditambah 1 dikali A sama dengan 1 dikurangi 1,00379167 pangkat min 59 dibagi 0,00379167 ditambah 1 dikali A sama dengan 1 dikurangi 0,799886461 dibagi 0,00379167 ditambah 1 dikali A. Hasilnya 53,7771507014 dikali 2.124.000 hasilnya 114.222.662. Besarnya pinjaman sebenarnya adalah 114.222.668. Yang kedua, menghitung nilai yang akan datang atau future value. PV sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I tutup kurung dikali 1 tambah I. PV yaitu nilai tabungan yang akan datang. N 60, I 0,00379167, A 2.124.000. PV sama dengan 2.124.000 dikali 1 ditambah 0,00379167 pangkat 60 dibagi 0,00379167 dikali 1 ditambah 0,00379167 sama dengan 2.124.000 dikali 67 2309 7985 dikali 1,00379167 hasilnya 143.340.046. Jadi total nilai uang yang dibayarkan nasabah kepada MTF adalah 143.340.046. Yang ketiga, menghitung besar ansuran atau A menggunakan rumus. Diketahui PEPI sama dengan 108.500.000 dikurangi DP 21.700.000 sama dengan PEPI 86.800.000 I 0,00379167 dengan tenor 60 bulan. Ditanyakan A. PEPI sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkatkan min N ditambah 1 dibagi I ditambah 1 dikali A. Kita menata ulang rumus untuk mencari A, yaitu PEPI dibagi 1 kurangi 1 tambah I pangkat N ditambah 1 dibagi I ditambah 1, yang dimana A sama dengan 86.800.000 rupiah dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,00379167 dipangkatkan min 59 dibagi 0,00379167 ditambah 1. Hasilnya 86.800.000 dibagi 53,777
1505695, hasilnya 1614,0,68. Jadi, angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh konsumen adalah 1614,068 jika dibandingkan dengan brosur MTF yaitu 2.124.000, terdapat selisih sebesar 509.932. Yang kedua, uji anuitas Bank Syariah Indonesia. Karena pembayaran pertama dilakukan bulan depan, maka digunakan rumus anuitas biasa, yang dimana menghitung besar angsuran atau PEPI menggunakan rumus PEPI 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dikali A. PEPI nilai pinjaman sekarang N 60, A 2.756.000, I 6% dibagi 12 sama dengan 0,005. PEPI sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,005 pangkat min 60 dibagi 0,005 dikali 2.756.000 sama dengan 0,258627.804 dibagi 0,005 dikali 2.756.000, hasilnya 51,7255608 dikali 2.756.000, hasilnya 142.555.645. Jadi besarnya pinjaman sebenarnya adalah 142.555.645. Yang kedua, menghitung nilai akan datang atau FEVI. Kita hitung total nilai masa depan pembayaran nasabah di BSI menggunakan rumus FEVI sama dengan A 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. FEVI yaitu nilai tabungan yang akan datang, N 60 bulan, I 0,005, A 2.756.000. Ditanyakan FEVI. FEVI sama dengan 2.756.000 dikali 1 ditambah 0,005 pangkat 60 dikurangi 1 dibagi 0,005 sama dengan 2.756.000 dikali 69.770030599. Hasilnya 192.286.204. Jadi total nilai uang yang dibayar nasabah BSI sebesar 192.286.204. Yang ketiga, menghitung besar angsuran, yaitu A. Diketahui PEPI 86 juta, I 0,005, N tenor 60 bulan. Ditanyakan A. A sama dengan PEPI dikali I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N. A sama dengan 86.800.000 rupiah dikali 0,005 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,005 pangkat min 6. Hasilnya 1.678.087. Jadi, angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh konsumen adalah 1.678.087. Jika dibandingkan dengan brosur BSI yaitu 2.756.000, terdapat selisih sebesar 1.077.903. Tetapi jika dibandingkan dengan kalkulator finansial hasilnya tetap sama, yaitu 1.678.087. Selanjutnya, kita akan mengonversi BSI dan MTF agar menjadi apple to apple. Untuk membandingkan MTF dan BSI secara adil, kita tidak bisa membandingkan 1,7 juta rupiah dengan bayar sekarang dan Rp 2,4 juta dengan bayar bulan depan.
kita harus mengonversi BSI menjadi anuitas di muka dan MTF menjadi anuitas biasa. Yang pertama MTF. MTF dikonversi menggunakan skema anuitas biasa. Yang pertama menghitung besar pokok pinjaman atau PV dengan menggunakan rumus PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dikali A. Diketahui A sama dengan 2.124.000 dan I 4,55% per tahun, berarti 4,55% dibagi 12 yaitu 0,00379167. N atau tenor selama 60 bulan dan yang ditanyakannya adalah PEPI. Jawab, PEPI sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,00379167 pangkat min 60 dibagi 0,00379167 dikali 2.124.000 sama dengan 0,203149877 dibagi 0,00379167 dikali 2.124.000 sama dengan 53,5740155.921 dikali 2.124.000, hasilnya 113.791.209 rupiah. Jadi besarnya pinjaman sebenarnya adalah 113.791.209 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai yang akan datang atau future value, yaitu kita hitung total nilai masa depan pembayaran nasabah di MTF menggunakan rumus FP sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I, di mana N atau tenor 60 bulan, I atau suku bunga 0,00379167, A sama dengan 2.124.000 dan yang ditanyakannya adalah future value. Cara menjawabnya, FP sama dengan 2.124.000 dikali 1 ditambah 0,00379167 dipangkat 60 dikurangi 1 dibagi 0,00379167, hasilnya 2.124.000 dikali 67,2309798613, hasilnya 142.798.601 rupiah. Jadi total nilai uang yang dibayar nasabah ke MTF sebesar 142.798.601 rupiah. Selanjutnya kita menghitung besar angsuran. Diketahui PV sama dengan 86.800.000 dari 108.500.000 dikurangi 21.700.000 yang merupakan DP, dan I sama dengan 0,00379167, tenornya 60 bulan dan yang ditanyakannya adalah A. A sama dengan PP dikali I dibagi 1 tambah I pangkat min N dikurangi 1. A sama dengan 86.800.000 dikali 0,00379167 dibagi 1 ditambah 0,00379167 pangkat min 60 dikurangi 1, hasilnya 1.620.188 rupiah. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh konsumen adalah 1.620.188 rupiah. Hasil ini sesuai dengan kalkulator finansial dengan gambar berikut.
Selanjutnya, BSI dikonversi menggunakan skema anuitas di muka. Yang pertama, kita hitung besar pokok pinjamannya dengan rumus menghitung nilai sekarang. Diketahui A sama dengan 2.756.000, I sama dengan 0,005, tenornya 60 bulan, dan yang ditanyakannya adalah PV. Cara menjawabnya, PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,005 di pangkat min 60 ditambah 1 dibagi I ditambah 1 dikali A. Sama dengan 1 dikurangi 1,005 di pangkat min 59 dibagi 0,005 tambah 1 dikali A sama dengan 0,254920948 dibagi 0,005 ditambah 1 dikali A sama dengan 51,98418856 dikali A-nya itu 2.756.000, berarti hasilnya 143.268.423 rupiah. Jadi besarnya pinjaman sebenarnya adalah 143.268.423 rupiah. Selanjutnya kita hitung nilai yang akan datang atau future value dengan rumus FP sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikali 1 ditambah I. FP yaitu nilai tabungan yang akan datang. N atau tenor sama dengan 60 bulan dan I-nya itu 0,005 per bulan dan A-nya itu 2.756.000. Berarti jika dimasukkan ke rumus, FP sama dengan 2.756.000 dikali 1 ditambah 0,005 di pangkat 60 dikurangi 1 dibagi 0,005 dikali 1 ditambah 0,005 sama dengan 2.756.000 dikali 69,7700305099 dikali 1,005. Hasilnya 193.247.635 rupiah. Jadi total nilai uang yang dibayarkan nasabah kepada BSI adalah 193.247.635 rupiah. Selanjutnya kita hitung besar angsuran menggunakan rumus PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 dibagi I ditambah 1 dikali A. PV 108.500.000 dikurangi DP yaitu 21.700.000, berarti PP-nya itu 86.800.000. I-nya 0,005 dihasilkan dari 6% dibagi 12. Tenornya itu 60 bulan dan yang tanyakannya adalah A. Kita tata ulang rumus untuk mencari A menjadi A sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I di pangkat min N tambah 1 dibagi I tambah 1. Berarti A sama dengan 86.800.000 dibagi 1 dikurangi 1 tambah 0,005 pangkat min 59 dibagi 0,005 ditambah 1. Hasilnya 86.800.000 dibagi 51,98418856. Hasilnya
Rp1.669.000. Maaf, hasilnya itu Rp1.669.738. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh konsumen adalah Rp1.669.738. Hasil ini sesuai dengan hasil hitungan melalui kalkulator finansial. Berikut gambarnya. Selisih yang terjadi yaitu sekitar 84 juta sampai 85 juta di atas harga brosur merupakan biaya jasa atas pembiayaan yang dibebankan selama tenor berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan kredit Royal Enfield Hunter 350 tenor 5 tahun dapat disimpulkan bahwa Mandiri Tunas Finance atau MTF merupakan pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan Bank Syariah Indonesia. MTF menawarkan angsuran bulanan yang jauh lebih rendah, yaitu Rp2.124.000 dibandingkan Rp2.756.000 yang ada di BSI, sehingga memberikan penghematan arus kas yang signifikan. Selain itu, total pembiayaan akhir atau future value-nya juga di MTF juga lebih kecil, sekitar 143 juta, sedangkan di BSI mencapai 193 juta. Biaya kredit di MTF pun lebih kompetitif karena suku bunga flat yang menghasilkan total beban finansial lebih rendah. Oleh karena itu, MTF direkomendasikan sebagai opsi terbaik bagi konsumen yang mengutamakan asuransi ringan dan total biaya yang lebih efisien. Sekian hasil yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.